Selamat datang lagi teman-teman di channel kebanggaan kita sama-sama. Tentu aku yang bangga, tetapi semoga jadi teman-teman semua bangga. Kali ini kita sedang berada di sebuah kota yang mana ini menjadi favoritnya student dan salah satu one of the most livable city di dunia, yaitu di Melbourne. Kali ini saya kedatangan abang dan saya, Tampan, Upawan, Tena, dan juga seorang penulis. Silahkan disapa dulu Mas Bio nih, kawan-kawan kita di Seantero Jagat Raya ini. Halo semua. Nah, ini Mas Bir ini ciri khasnya dia menggunakan baju biru dan menggunakan kain teknik. Ini kain dari mana ini Mas Bir? Ini asli Sumatera Utara, namanya ulos. Pasti udah cukup inilah familiar lah ya. Betul. Tapi biasanya ulos itu selendang. Saya bikin kayak semacam lebih kecil dari selendang untuk bisa dibikin seperti shawl. Nah, aku rasa teman-teman juga harus follow Instagramnya Mas Bir ya, karena di Instagramnya Mas Bir itu, ini kalau tidak salah sewaktu interview dengan TPRI, nah Mas Bir menggunakan baju ini, warnanya dan juga menggunakan kain etnik tadi. Nah teman-teman semua, aku izin ceritakan dulu sedikit, Mas Bir ini selain juga mentor bagi kami, karena beliau ini adalah kalau tidak salah ketua PPI pertama di Victoria University, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Beliau ini juga alumni dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia, lanjut S2, kemudian S3-nya PhD di Victoria University. Sudah PhD dan lebih mantapnya lagi beliau sudah menghasilkan sebuah karya yang gak semua orang bisa menghasilkan, yaitu sebuah novel terinspirasi dari kisah nyata, judulnya Nempari, yaitu Negeri Empat Musim Dalam Sehari. Gimana tuh Pak? Ya, itu sebuah keberuntungan dan kalau bahasa kekiniannya privilege. Di zaman anak sekarang, zaman now, Zaman Gen Z. Sebuah privilege bisa memanfaatkan momen studi untuk mendapatkan inspirasi menulis buku yang ternyata tidak semua orang dan tidak semua orang mau dan mampu melakukan penulisan dan penerbitan buku plus launching di Melbourne juga. Iya, dan kalau nggak salah itu bahkan Pak Menparekraf waktu sebelum dipisah ya teman-teman, itu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno langsung ya membuka itu dan sembarangan itu sampai sekelas menteri ya teman-teman semua. Pasti nanti ada yang bilang, oh ini karena kuliah di luar negeri gampang mendatangkan menteri, betul saja, tapi yang kuliah di luar negeri juga banyak kan Mas Bir. Bukan hanya 1-2 orang, tapi membuat orang percaya di kita, itu adalah ilmu yang nanti kita coba bagikan di dalam pertemuan dengan Abang Tampan saya kali ini. Nah Mas Bir, sebenarnya tujuan saya mau wawancara abang ini, mau sharing-sharing karena kan sudah banyak cerita terkait Melbourne ya. Semua cerita tentang bagaimana sih tinggal di Melbourne, bagaimana sisi positif sides-nya, dan bagaimana semua orang kan bisa ada namanya Australian Dreams, bisa punya rumah, bisa punya mobil dan segala macam. Itu salah satunya berasal dari Melbourne. Nah kalau Mas Bio sendiri kan sudah pernah ke Belanda nih, bahkan kita dengar sudah pernah melihat langsung bagaimana kehidupan negara yang sekarang lagi terkenal banget nih Mas Bir. Ada kita banyak naturalisasi pemain bola di sana. Kenapa malah memilih Australia Mas Bir, bukan memilih negara yang lain kayak gitu ketika memilih studi di S3-nya? Iya. Ini bedanya ya, kalau di channel-channel YouTube yang lain kita ngobrolnya ringan atau bahasa gaulnya pakai W, remeh-temeh. Channel yang dibawakan oleh Kak Hafiz ini sangat bernas dan berisi. Jadi pertanyaannya juga sangat bernas dan berisi, gitu. Levelnya tuh tampak sekali bedanya dengan channel-channel yang lain. Langsung mohok ke jantung permasalahan dalam konteks ini studi di luar negeri. Ya nggak bisa dipungkiri karena memang Kak Hafiz juga punya pengalaman studi lulusan luar negeri, yaitu di kota ini juga, Melbourne City. Gitu kita ya. Tetanggaan aja kan Mas Bir. Iya, tetangga cukup jauh sih. Cuman namanya tetanggaan di Melbourne sama di Jakarta atau di Palangkaraya bahkan itu bisa memakan waktu perjalanan 30 menit lebih. Iya, jangan bayangkan 30 menit dalam kondisi yang mudah dicapai ya. 30 menit di sini jauh. Jauh. Nah, kembali lagi ke pemilihan kota, tujuan studi di luar negeri. Sebenarnya Melbourne bukan kota pertama dan kota satu-satunya yang mau disinggahi untuk
menggali ilmu demi masa depan yang cerah dan gemilang di masa depan. Ada beberapa pilihan, termasuk salah satu yang paling utama yaitu Inggris waktu itu, dan memang sudah mendapatkan beberapa penawaran dari kampus di sana untuk studi pendidikan tinggi. Hanya saja setelah pertimbangan satu dan lain hal dalam konteks jarak dan implikasi dari studi dalam konteks PhD atau doktoral, ternyata terbuka bahwa untuk level doktoral lebih banyak melakukan riset dan pengambilan data, di mana fokus utama pengambilan data saya kan penelitian di Indonesia. Sedangkan untuk kondisi saya yang sudah berkeluarga ini, untuk pergi dan pulang Indonesia ke negara tujuan studi, itu harus memikirkan banyak hal termasuk keluarga tadi. Akan lebih menguntungkan kalau studinya tetap prestisius kota tujuannya, jaraknya tapi tidak begitu jauh untuk dicapai. Di bawah 10 jam pesawat lah. Itu salah satu pertimbangannya, karena riset yang dilakukan untuk level PhD atau doktoral ini ternyata data membuktikan bahwa proses pengambilan datanya hanya orang-orang yang beruntung, tidak bermaksud untuk mengurangi penilaian orang-orang yang cerdas dan brilian ya. Mereka yang beruntung dan cerdas dan brilian itu yang bisa melakukan pengambilan data hanya dengan sekali pengambilan data saja. Banyak terjadi fakta bahwa level doktoral riset harus mengambil data lebih dari 2 kali. Tidak terbayang kalau itu dilakukan di negara tujuan yang cukup jauh dari Indonesia. Akhirnya dengan pertimbangan itu muncullah opsi di Australia, di mana salah satu yang memberikan daya tarik sangat memukau ya, karena Victoria University memberikan kesempatan bukan hanya untuk belajar, tetapi meningkatkan nilai lebih bagi bangsa Indonesia, karena khusus untuk program studi PhD yang saya ambil yang berkaitan dengan komunikasi dan sustainable tourism, dia pada saat itu tahun 2016 masuk ke peringkat 30 dunia sedunia. Ya, jadi akan sangat menguntungkan jika itu menjadi pilihan yang diambil ketimbang harus tetap bersikukuh dengan jarak yang jauh, tapi untuk mendapatkan nilai lebih konteks peringkat dunia yang ditawarkan oleh kampus studi tersebut. Jadilah saya singgah di Melbourne ini. Nah, dan kalau aku nggak salah itu kan penelitian Mas Pio itu terkait fotokopi Mas Pio ya. Jadi Mas Pio ini kalau tidak salah mengambil sustainable tourism Dari kacamata komunikasi. Dari kacamata komunikasi, karena yang satunya komunikasi juga Mas Pio. Nah, mungkin sekarang itu Mas Pio, mungkin ini pertanyaan sedikit dulu sebelum ke yang agak lucu-lucu. Jadi kami itu, terutama sekarang ada nama istilahnya FOMO Mas Pio, yang kepanjangannya adalah feel out of missing out tadi itu. Jadi banyak sekali di antara kami itu yang mungkin ngambil kuliah itu karena mungkin melihat teman yang ngambil kuliah, ataupun juga kayaknya aku ngapain nih, masa aku kalau nggak ngapa-ngapain udah aku kuliah aja. Nah, bagi Mas Pio yang sudah menjalani bahkan sudah sampai ke tingkat tertinggi kayak gitu, yaitu doktoral yang kita sebut PhD yang singkatannya filosofi degree, nggak main-main itu apa yang membuat urgensi menurut Mas Pio kalau aku harus mengambil S3 nih, dan Mas Pio yakin itu nanti akan membantu dalam kehidupan kita yang semakin tidak jelas ini Mas Pio. Memang itulah menariknya kalau berbincang-bincang dengan sekelas Kak Hafiz ya. Iya, mulai lagi nih. Memang semua yang diawali dengan dialog berselimutkan humor dan canda tawa itu mencerminkan kualitas intelijensia seseorang di tingkat yang cukup tinggi. Artinya kalau Anda atau kita ngobrol-ngobrol dengan orang yang sulit bikin Anda senyum, apalagi ketawa, hampir bisa dipastikan ini jangan-jangan diragukan kualitas intelijensinya.
Tapi kalau sudah bisa membuat dengan tertawa, santai, renyah, persis seperti yang dilakukan oleh Kak Hafiz, Sudah kena itu. sudah bisa di apa ya, Pastikan. dikategorikan memiliki intelijensi yang cukup brilian, dan saya cukup beruntung bisa satu frame, satu kamera di posisi saat ini. Nah, khusus untuk bagaimana kawan-kawan yang ingin meraih kesempatan belajar, baik itu melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi di lokal, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Iya, urgensinya apa tuh, Bim? Iya, ada banyak sih sebenarnya alasan yang bisa Justifikasi. dikemukakan. Mau alasan yang disebut barusan oleh Kak Hafiz dijustifikasi atau dibikin-bikin, atau alasan yang sesungguhnya. mau yang beneran atau yang palsunya atau fake gitu kan. Sekarang kan zamannya imitasi ini. Iya, postur. Iya, Postur. jadi ada banyak. Tapi yang paling utama kalau dari saya secara serius, kata kunci untuk mengejar sesuatu impian dalam konteks edukasi adalah kejelasan dalam orientasi hidup. Orientasimu iya, mau betul. kemana? Kalau orientasimu nggak ada, ini bukan orientasi seksual ya. Betul. Atau bukan hanya orientasi seksual. Betul. Karena kecenderungan dalam setiap perbincangan, baik itu formal maupun informal, orientasi itu erat kaitannya dengan seksualitas. Meskipun tidak semata-mata hanya itu. Tapi konteks ini adalah orientasi hidup, tujuan hidup. Nah, untuk mencapai itu bisa dari jalur pendidikan. Khusus untuk saya, merefleksikan orientasi, berbekal latar belakang saya sebagai akademisi, maka orientasi saya adalah menunjang karir sebagai akademisi. Mau nggak mau, sebagai dosen itu, ya level tertinggi dari sebuah pencapaian dan kredibilitas sebagai sebuah dosen, ya harus ada gelar S3. Dan untuk meningkatkan kredibilitas itu, ya gelar dari luar negeri lebih mumpuni ketimbang dari dalam negeri tanpa mengurangi rasa hormat. Apalagi seperti yang mungkin sudah kawan-kawan ketahui, belakangan ini muncul beberapa Iya. sasus gelar dari dalam negeri bisa dikerek waktunya menjadi lebih singkat untuk sebuah kelulusan. Iya, validitasnya mau kurang kayak gitu, Bim. Berdasarkan sasus yang terkini. Apakah itu terbukti kebenarannya, itu masih harus dipelajari lagi. Harus nonton gosip-gosip yang siang hari itu, Bim. Iya. Tajam-tajam itu. Iya. Nah, kawan-kawan, apa kita semua apa orientasinya? Kalau memang orientasinya mau bekerja, apakah iya perlu pendidikan itu harus setinggi langit? Belum tentu juga. Tapi kalau bahasa kerennya, don't get me wrong, jangan salah sangka bahwa bukan berarti saya melemahkan niatan kita semua untuk melanjutkan pendidikan luar negeri. Oh tidak, justru kejarlah mimpi setinggi langit, mumpung langitnya masih di atas. Kalau langitnya udah di atap langit, maksudnya di atap langit-langit kamar gitu ya, Iya. nggak usah dikejar lagi, pakai tangga udah nyampe gitu. Buat apa? Mumpung langitnya masih di langit yang tinggi Iya, itu. tinggi. Iya, atau langit ke-7, kejar tuh sampai langit ke-7. Iya. Kalaupun jatuh, masih di langit ketiga, atau Iya. langit kedua, atau masih di langit beneran gitu loh. Walaupun di dalam khayalan mengejarnya. Bim. Iya, nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah punya bayangan. Betul. Nah, kemampuan membayangkan untuk pencapaian tertinggi itu yang disebut dengan imajinasi. Yang konyol adalah kita tidak memiliki imajinasi itu, Jadi- atau takut untuk berimajinasi. Jadi menurut Mas Pir itu, ya kan Gen Z ini Mas Pir mungkin begini karena terlalu banyak gitu loh. Ada yang mikir ya udah aku kuliah aja kayak gitu supaya mungkin secara status sosial naik. Tapi ada juga yang mikir pengen kuliah gara-gara terpengaruh sosmed. Jadi maksudku kan Mas Pir tadi bilang kita harus membayangkan nih, melihat orientasi. Tapi bahkan tahu orientasi hidup aja kadang-kadang nggak bisa kayak gitu loh Mas Pir. Kan kebanyakan orang dulu terjun dulu baru tahu dia orientasinya. Nah, petuah Mas Pir ini yang tampan, rupawan dan memiliki buku judulnya Lempari yang teman-teman harus baca, itu tuh kayak gimana Mas Pir? Minimal Mas Pir bisa lah sedikit sampaikan bagaimana kita tahu orientasi kita itu kayak gimana sih kayak gitu. Pertama dan terutama, buka diri seluas-luasnya dalam konteks
bukan buka baju, buka celana ya, buka diri itu maksudnya adalah memperluas cakrawala pandang dalam berbagai aspek dengan berbagai cara. Yang paling mudah adalah dengan ngobrol sebanyak-banyaknya. Itu ngobrol dari sisi informal. Kalau dari sisi formal namanya diskusi. Dan berdiskusi dengan Kak Hafiz adalah salah satu cara yang mudah untuk kawan-kawan di daerah Palangkaraya dan sekitarnya untuk meningkatkan cakrawala pandang sehingga menajamkan, tidak hanya memiliki, tapi menajamkan orientasi kita mau kemana. Semakin tajam, semakin mampu kita untuk menggapainya sebagai sebuah mimpi yang realistis. Karena ada mimpi boleh dan memang ada yang bisa dicapai, ada yang kayaknya susah untuk dicapai. Dan kita harus sadar bahwa itu susah. Iya, nah, dalam konteks realistis itulah supaya kita bisa lebih mampu mencapainya dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, untuk pencapaian itu tidak ada cara lain, berdiskusi, berdialog dengan banyak orang. Tapi jangan salah banyak orang yang mampu menajamkan orientasi itu. Salah satu syarat yang paling utama adalah orang yang berpengalaman. Kalau bahasa kerennya mentor. Iya. Nah, tapi kan mentor bukan satu-satunya cara. Yang paling dekat lingkungan keluarga, ya keluarga itu sendiri, misalnya orang tua. Nah, kalau punya teman seperti Kak Hafiz, ya jangan dijauhin, ya deketin, temenin, terus bersama-sama untuk mendapatkan cara pandang tadi, gitu loh. Karena semakin terus interaksi itu dibangun, semakin banyak kesempatan diskusi terjadi, semakin banyak pula nanti kesempatan untuk menajamkan orientasi. Dan pada saat itulah akan tercerahkan, oh, sama seperti di titik film-film kartun yang akan memunculkan lampu buhlam di atas kepalanya. Aha momen itu akan muncul. Oh iya, baiknya saya harus menggapai orientasi ini, baiknya saya harus menggapai orientasi ini. Ketimbang tidak tahu harus merambah dunia yang serba penuh ketidakteraturan dan ketidakjelasan mau kemana. Kira-kira gitu sih. Nah, selain yang dialog dan diskusi, ada cara yang lain yang lebih klasik dan lebih tidak lekang dimakan zaman. Itu namanya membaca. Nah, era sekarang memang kurang populer membaca. Iya. Yang populer adalah men-scrolling, gitu. Sama mengkepo, gitu. Mencari tahu gitu, atau stalking. Tapi baca itu kan tidak harus dibatasi dalam konteks buku. Baca status orang juga bisa baca. Iya. Literasi mungkin maksudnya. Nah, literasi kata kuncinya. Lihat kan, salah satu cerminan dari kualitas intelektual yang dimiliki Kak Hafiz mampu menutupi gap dari diksi yang sulit untuk saya artikulasikan, dan itulah kenapa alasan saya mau dalam satu frame ini. Nah, membaca ini terbukti sangat efektif untuk tidak hanya membangun imajinasi, tapi juga mendapatkan ketajaman. Kalau bahasa kerennya pathway, jalur seperti apa yang harus saya bangun dan tempuh untuk mendapatkan imajinasi yang saya sudah mimpikan itu, gitu loh. Kita sudah berimajinasi setinggi mungkin, tapi kita nggak tahu tangganya mau seperti apa, jalannya mau dari mana. Ya samjukbong alias sama juga bohong, gitu loh. Ini lucu-lucuan milenial emang kayak gitu ya Mas. Iya, milenial saya Gen Z. Samsung. Jadi teman-teman, mungkin yang kita bisa tangkap dari Mas Pio tadi itu, karena di bukunya itu ada sebuah subbab namanya Forkopnas. Nah, maksud mungkin Mas Pio itu adalah tempat-tempat ngopi itu. Kadang tapi budaya ngopi ini kencang, Mas. Semua coffee shop banyak di kota-kota di Indonesia ini. Tapi kan pertanyaannya adalah, mungkin langsung membandingkan yang misalkan salah satu kota itu kayak Jogja, setiap ngopi pasti ada yang ngopi. Kan kalau kita tangkap dari apa yang Mas Pio tadi itu kan, bisa jadi dia ini sudah mau ajak diskusi, Mas. Tapi bisa jadi dia cuma sendirian dia aja yang mau kayak gitu. Nah, mungkin yang aku tangkap adalah kalau kita sudah sadar bahwa di lingkungan itu hanya kita mungkin yang suka dengan hal-hal yang seperti itu, sifatnya misalkan akademik dan lain-lain, mau nggak mau kan kita harus istilahnya tuh berhijrah, pindah tuh dari satu tempat ke tempat lain, Mas Pio. Ya, memang ada banyak
cara ya